Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Petrus Kusdiantoro Okarm dalam acara Renungan Harian Paroki Maria Bunda Karmel Tomang. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa kedua, tanggal 18 Januari 2022. Meneladan iman Maria. Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita menyaksikan bagaimana Maria, Yesus dan para murid hadir di dalam perkawinan di Kana. Hal itu kita dengarkan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Dan ketika pesta berlangsung, Maria mendapati bahwa anggur mereka kurang. Karena itu dengan sikap kepedulian Maria, ia pun juga ingin menanggapi kekurangan anggur ini. Dan dia tahu bahwa anaknya pasti akan juga melakukan sesuatu untuk kebaikan acara itu. Sehingga Maria datang kepada Yesus dan menyampaikan kepada Yesus mereka kehabisan anggur. Namun Yesus seolah-olah tidak menanggapi langsung apa yang disampaikan Bunda Maria dengan mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Namun Ibu Maria dengan penuh keyakinan, kepercayaan bahwa anaknya akan melakukan apa yang terbaik. Ia memerintahkan para pelayan untuk mendengarkan Yesus dan melakukan apa yang dikatakan kepada mereka. Maria mengajarkan kepada mereka, apa yang ia katakan kepadamu, buatlah itu. Dan di situ dikatakan ada 6 tempayan, dan Yesus memerintahkan mengisi semua tempayan itu dengan air. Dan ketika Yesus meminta pemimpin pesta untuk mencoba, terjadilah perubahan air biasa menjadi anggur yang paling baik. Sehingga pemimpin pesta menjadi heran dan menyampaikan kepada pemilik pesta, "Mengapa engkau mengeluarkan anggur yang baik terakhir?" Karena ada kebiasaan bahwa dalam pesta anggur yang baik dikeluarkan terdahulu, baru kemudian anggur yang kurang baik diberikan pada akhir pesta. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa mujizat Yesus yang dilakukan di Kana ini bisa mengajarkan kita banyak hal. Terlebih kita bisa belajar dari iman Maria. Dari iman Maria kita bisa belajar bahwa Maria sebagai orang beriman yang menjadi teladan hidup kita, ia sangat peduli terhadap orang lain. Dia sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, kebutuhan dalam pesta, yaitu kekurangan anggur. Dari sini kita bisa belajar bahwa di dalam hidup kita bersama, kita juga perlu peduli dengan orang lain. Kepedulian orang lain itu dengan berusaha mengenali kebutuhan orang lain itu. Dan mungkin kita tidak bisa menjawabi kebutuhan itu sendirian. Karena itu kita juga bisa belajar dari Bunda Maria dengan iman Maria, bagaimana ia pun juga dengan penuh kepercayaan kepada anaknya, ia datang kepadanya dan juga menyampaikan apa yang menjadi keprihatinannya kepada anaknya. Dan dia percaya bahwa anaknya bisa melakukan sesuatu untuk menjawabi keprihatinan kepedulian Maria itu, dan kebutuhan juga akan kekurangan anggur. Dan iman itu ditunjukkan oleh Maria dengan perintah kepada para pelayan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dan mau melakukan, berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa dalam hidup kita, dalam kepedulian kita, kita juga perlu berdoa, menyampaikan kepada Tuhan segala kebutuhan orang lain, segala keprihatinan hidup kita, dan kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi juga
iman perlu kita wujudkan di dalam sebuah perbuatan yang nyata, dan itu dilakukan juga oleh pelayan itu dengan mau mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan inilah kita juga di dalam hidup kita, di dalam hidup bersama dengan yang lain. Kita juga tidak hanya mendengarkan kebutuhan orang lain, kita juga perlu menanggapinya dengan perbuatan-perbuatan dan apa yang harus kita lakukan. Kita juga perlu mendengarkan juga apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita dan belajar untuk melaksanakannya di dalam hidup kita. Nah, inilah jalan iman yang diajarkan oleh Bunda Maria kepada kita semua. Dan tentu campur tangan Tuhan akan menjadikan hal-hal yang biasa dalam kehidupan kita menjadi hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan mampu melakukan apa yang kemudian tidak mungkin di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita dalam hidup kita belajar beriman seperti Bunda Maria. Beriman yang peduli, beriman yang kemudian juga mau kemudian bersaksi, dan juga terlebih mau kemudian menghadirkan juga kasih Tuhan di dalam kehidupan sesama kita dengan tindakan-tindakan nyata sesuai dengan apa yang diperintah dan dikehendaki oleh Tuhan yang kita harus jalankan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.